Selanjutnya untuk teorema C, masih kelanjutan dari video-video sebelumnya tentang limit. Di teorema C ini kita akan membahas tentang limit trigonometri. Di sini saya hanya akan memberikan rangkuman singkatnya saja, namun jika ingin membaca lebih detail tentang limit trigonometri ini bisa dibaca dari buku kalkulus dan geometri analitis jilid 1 dengan penulis Edwin J. Purcell di halaman 135. Ini untuk yang edisi bahasa Indonesia. Nah, di limit trigonometri ini kurang lebih nanti bentuknya yang paling sederhana adalah limit t menuju 0 dari sin t sama dengan 0. Untuk variabelnya di sini saya menggunakan t untuk membedakan dengan fungsi-fungsi aljabar sebelumnya yang menggunakan x. Namun di bentuk-bentuk soal nantinya jika ditemukan menggunakan x itu nanti bentuknya sama saja. Jadi jika menggunakan x, penulisannya adalah limit x menuju 0 sin x sama dengan 0. Begitu juga untuk cosnya, limit t menuju 0 cos t sama dengan 1, atau limit x menuju 0 cos x sama dengan 1. Nilai 0 dan 1 ini sesuai dengan fungsi cos dan sin. Jadi kalau sin itu di grafiknya semakin t-nya menuju ke sumbu x atau y sama dengan 0-nya, semakin menuju 0 x-nya, maka nilai sin-nya akan menuju ke 0. Sedangkan untuk cos semakin menuju ke 0, nilainya akan menjadi 1. Selanjutnya kita punya bentuk lain di dalam limit trigonometri. Yang pertama adalah limit t menuju 0 dari cos t per t sama dengan limit t menuju 0 dari t per cos t. Jadi tinggal dibalik saja, itu hasilnya sama, yaitu 1. Kemudian dari bentuk yang cos t per t ini kita bisa mengetahui juga bahwa limit t menuju 0 dari sin t per t atau hasil dibaliknya limit t menuju 0 dari t per sin t itu juga sama dengan 1. Ini merupakan hasil dari teorema Apit. Kemudian yang ketiga, limit t menuju 0 dari tan t per t atau sebaliknya, yaitu limit t menuju 0 dari t per tan t juga sama dengan 1. Ini merupakan hasil dari bentuk tan sama dengan sin per cos. Contoh soalnya yang pertama, misalkan kita punya limit x menuju 0 dari fungsi sin 5x per 3x. Nah, yang kita tahu adalah limit t menuju 0 dari sin t per t itu sama dengan 1. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika variabelnya x, kita tinggal mengganti saja menjadi limit x menuju 0 sin x per x ini sama dengan 1. Jadi tidak merubah hasilnya. Bagaimana cara kita mengarahkan si fungsi sin 5x per 3x ini agar menuju ke sin x per x? Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengalihkan agar kita memperoleh penyebutnya menjadi 5x. Jadi di sini pembilangnya adalah sin 5x. Agar dia bisa menuju ke arah sini, maka si penyebut ini kita harus arahkan menjadi bentuk 5x. Caranya adalah kita kalikan dengan 5 per 5. 5 per 5 ini akan menghasilkan 1, sehingga tidak akan merubah bentuk fungsi asalnya, yaitu sin 5x per 3x. Jadi itulah kenapa kita kalau mau mengalihkan dengan sesuatu, kita mengalihkannya dalam bentuk pecahan penyebut dan pembilang yang sama, agar tidak merubah bentuk aslinya. Nah, di sini karena si 3x dan si 5 ini berlaku sifat komutatif, jadi 3x kita kalikan dengan 5, ini kan bisa kita tukar-tukar posisinya menjadi sama saja menjadi 5x dikalikan 3, sehingga bisa diperoleh hasil seperti ini. Sin 5x per 5x dikalikan 5 per 3, kita hanya menukar posisi 3 dan 5 nya saja. Kemudian dari sini kita peroleh bahwa limit x menuju 0 dari sin 5x per 5x itu adalah 1. Jadi asalkan yang di sini sama dengan yang di sini, maka hasilnya adalah 1. Kemudian ini adalah konstanta, sehingga tinggal dikalikan saja 1 dikali 5 per 3, hasilnya adalah 5 per 3. Contoh selanjutnya, misalkan limit x menuju 0 dari sin 2x per tan x.
Nah, di sini kita menggunakan bentuk sin dan tan. Karena sin ada di daerah pembilang, kita gunakan limit T menuju 0 sin T per T sama dengan 1, mirip seperti soal sebelumnya. Sedangkan untuk tannya karena berada di penyebut, kita gunakan bentuk limit T menuju 0 dari T per tan T sama dengan 1. Kurang lebih caranya sama, kita arahkan sin 2x nya agar mempunyai penyebut 2x, kemudian kita juga arahkan tan x nya agar memiliki pembilang berupa x, sehingga akan diperoleh hasilnya nanti 1. Tinggal kita punya nanti konstantanya berapa. Nah, di sini kita kalikannya dengan 2x per x agar si sin 2x nya mempunyai penyebut 2x. Sini hasilnya adalah 1. Jadi nanti si 2x ini akan bertukar posisi dengan tan x nya, sehingga diperoleh seperti ini, sin 2x per 2x, kemudian 2x per tan x. Untuk bagian yang pertama ini sudah memenuhi, jadi hasilnya nanti adalah 1. Lalu bagaimana dengan hasil yang kedua? Karena di sini masih ada 2. Di sini ada 2, di sini tapi 1. Nah, di sini si 2x-nya nanti kita pisah saja menjadi 2 dikalikan x-nya, sehingga nanti si 2-nya ini akan kita pindah di depan limit. Seperti ini, sehingga diperoleh 2 dikalikan limit x menuju 0 sin 2x per 2x dikalikan x per tan x. Untuk perkalian limit, fungsi yang pertama dengan fungsi yang kedua ini sama-sama memiliki limit. Jadi di sini juga sebetulnya ada lagi limit x menuju 0 dari x per tan x gitu ya. Jadi nanti yang sebelah kiri akan sesuai dengan bentuk yang ini, kemudian yang sebelah kanan akan sesuai dengan bentuk yang ini, sehingga diperoleh 2 dikalikan 1 kalikan 1, hasil akhirnya adalah 2.